Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Pertanyaan ini tak perlu ditanyakan kepada rumput yang bergoyang. Hal ini karena TNI Angkatan Udara ingin mengganti 16 buah pesawat tempur F-5 Freedom Fighter buatan Northrop Amerika era 1980-an yang telah ketinggalan zaman dengan pesawat tempur Su-35 Super Flanker Rusia yang baru. Namun, kepemimpinan politik tidak dapat bertindak lebih leluasa karena Amerika Serikat juga terlibat dalam penjualan F-16 Fighting Falcon bekas yang beberapa sudah datang dan dipakai oleh TNI Angkatan Udara. Selain itu, Indonesia juga sudah membeli helikopter tempur penyerang Boeing AH-64 atau Apache sebanyak 8 buah. Beberapa juga sudah tiba di Indonesia dan telah dipakai. Indonesia mengoperasikan F-16 Amerika dan juga flanker buatan Rusia, yaitu 5 Su-27 dan 11 Su-30. Indonesia memerlukan jet tempur Rusia itu karena kebutuhan. Setelah suku cadang dan persenjataan pernah diembargo oleh Amerika Serikat dan mengalami masalah pemeliharaan parah di masa lalu. Embargo tersebut diberlakukan setelah Australia mulai ikut campur dan berpihak kepada pemberontak dalam perang saudara di Timor Timur. Dan Amerika Serikat justru menuduh Indonesia melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Untuk mengatasi masalah yang tercipta dari embargo Amerika Serikat tersebut, pada tahun 2003, Indonesia menandatangani kontrak senilai 192 juta dolar Amerika dengan Rusia untuk memasok jet tempur multiperan Sukhoi melalui Rosoboron Export. Induksi jet tempur Rusia kepada Indonesia memberikan keyakinan pula kepada negara-negara Asia Tenggara lainnya dan mulai ikut sebagai bagian dari kekuatan dengan tetangganya yang lebih kuat, termasuk China dan Australia. 4 tahun kemudian, di pameran udara MAX 2007 di Moskow, Indonesia dan Rusia menandatangani kesepakatan tindak lanjut sebesar 300 juta dolar Amerika untuk memasok lebih banyak Sukhoi Flankers. Apa yang membuat pembelian hardware militer Rusia di Indonesia luar biasa adalah bahwa hal itu justru terjadi di latar belakangi kerjasama keamanan yang erat antara Washington dan Jakarta. Varian Su-27SK dan Su-30 yang dimiliki Indonesia saat ini berbagi kombinasi keluarga Sukhoi Flankers jarak jauh, muatan persenjataan besar, dan kinerja udara ke udara yang bisa menandingi semua jet tempur Amerika kecuali F-22 Raptor yang harus dilawan oleh Su-35 ini. Beberapa alasan mengapa Indonesia lebih memilih keluarga Sukhoi Sang Flankers yang ditakuti banyak negara diantaranya adalah 1. Lompatan teknologi ke depan. Su-35 Super Flanker yang diminati TNI Angkatan Udara Indonesia tentu lebih maju. Sukhoi mengklasifikasikannya sebagai pesawat generasi 4++ yang menempatkannya tepat di bawah pesawat siluman generasi kelima jika dibandingkan dengan F-16 dan F-18 yang berbasis pada teknologi tahun 1970-an. 2. Kenyataan di masa depan. Dengan Australia yang berencana mengakuisisi 72 pesawat tempur siluman F-35 pada akhir dekade ini, Indonesia perlu melihat tindakan balasan. T-50 Rusia sepertinya kandidat yang paling ideal. Su-35 lebih baik dan juga lebih unggul untuk menghadapi ancaman F-35. Dave Majumbar dari National Interest mengatakan, seorang pejabat Angkatan Udara Amerika Serikat yang berpengalaman dalam F-35 percaya bahwa Su-35 dapat menjadi tantangan serius bagi jet Amerika yang baru, F-35, yang tidak memiliki kemampuan kecepatan atau ketinggian seperti Su-35 atau F-22. Kemampuan Sukhoi untuk melesat tinggi dan lebih cepat adalah perhatian besar. 3. Pelatihan dengan ahlinya.
Pada bulan Oktober 2013 silam, India setuju untuk melatih dan mendukung TNI Angkatan Udara dalam mengoperasikan armada Sukhoi. Menurut kesepakatan tersebut, yang tiba pada saat kunjungan Menteri Pertahanan India ke Jakarta, India dan Indonesia akan bekerja sama dalam bidang pelatihan, bantuan teknis, dan dukungan suku cadang Sukhoi. Mengapa kerjasama pelatihan tempur dengan India? Di masa lalu, Jakarta mengadakan fakta dengan Cina untuk melatih pilotnya dan memberikan dukungan teknis untuk armada flankernya. Tapi, Jakarta sekarang berpaling ke pandangan bahwa Angkatan Udara India adalah mentor yang ideal. Sebab, Angkatan Udara India telah mendapatkan reputasi dunia sebagai tuan perang kejar di udara atau dogfight dog, juga di malam hari. Setelah mengalahkan Angkatan Udara Amerika Serikat yang kuat pada serangkaian latihan udara bersama India Amerika Serikat dalam COP India. Ditambah lagi, dalam 3 kali peperangan melawan Pakistan pada tahun 1965, 1971, dan 1999, India berhasil mengalahkan Angkatan Udara Pakistan, tempat di mana JF-17 Thunder yang dinaiki Jokowi dibuat. 4. Tidak ada sensor atau embargo. Argumen paling mendesak untuk diajukan membeli senjata dan jet tempur ke Rusia yang paling populer adalah bahwa tidak seperti kekuatan besar lainnya, Moskow tidak pernah memberlakukan embargo di tengah konflik suatu negara konsumennya. Lagi pula, Rusia berpendapat jika menjual senjata ke sebuah negara dan kemudian menetapkan putus hubungan peralatan tempur atau embargo pada pasokan negara konsumen yang bersangkutan, selama itu dibutuhkan, ibarat seperti tusukan dari belakang. Dalam hal ini pasti terjadi jika membeli peralatan tempur termasuk pesawat dari blok barat. Rekam jejak atau track record tak pernah bohong bahwa blok-blok barat akan mengembargo suku cadangnya. Dan hal ini terjadi di semua negara. Embargo akan dilakukan kecuali di negara sekutunya dan di negara-negara pengikut alias anak bawang. Embargo yang pernah terjadi terhadap suku cadang dan persenjataan pesawat tempur A-4 atau Skyhawk oleh Amerika Serikat pada masa GAM atau Gerakan Aceh Merdeka, dan juga embargo suku cadang dan persenjataan F-16 oleh Amerika Serikat selama krisis Timor Timur, jelas ditujukan untuk memberikan Australia keuntungan. Indonesia pernah memiliki pesawat tempur Douglas A-4 Skyhawk buatan McDonnell Douglas Amerika Serikat yang diproduksi era 1950-an sampai 1970-an. Maka, jika kembali terjadi krisis di masa depan yang melibatkan Indonesia dan Australia, hasilnya tidak akan berbeda. Kepemimpinan politik Indonesia mungkin mempertimbangkan saat mereka melakukan keputusan terakhir untuk membeli pesawat tempur dari blok barat tersebut. Jadi, dari semua keuntungan dan semua nilai positif tersebut adalah keputusan masuk akal bahwa pembelian Sukhoi Su-35 adalah jauh lebih menguntungkan dalam beberapa aspek, bahkan hingga untuk di masa depan militer Indonesia. Jadi, kira-kira apa yang masih dipikirkan oleh pemerintah kita?